Podcast Ngopis, ngobrol perkara fisika. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Kenalin, aku Alsya. Kalian bisa panggil aku Al. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap baik-baik aja ya, di tengah dunia yang makin hari makin tambah gila. Atau mungkin kita juga bisa ikut-ikutan gila nih. Siapa tahu dari kegilaan-kegilaan kita bisa muncul hal-hal fantastik yang mirip sama yang ilmuwan ciptakan. Oke, jadi di podcast kali ini aku bakal ngajak kalian semua buat ngopis. Hah? Ngopis? Iya, ngopis, ngobrol perkara fisika. Duh, baru dengar kata fisika aja, rasanya bulu kuduk udah berdiri semua nih, alias merinding. Biasanya nih, kalau dengar kata fisika, pasti langsung kebayang sama anak-anak IPA yang katanya pinter semua. Yang katanya kalau lama di kamar mandi, itu kelamaan ngitung arus, volume, sama tekanan di bak mandi. Yang katanya lagi, makanan sehari-harinya itu pasti rumus. Terus katanya lagi nih, otaknya kinclong-kinclong semua. Padahal banyak juga nih anak IPA yang remet soal matematika, kimia, apalagi fisika. Aku sendiri nih salah satunya. Emang sih, si fisika ini dari dulu selalu jadi momok yang menakutkan buat banyak orang. Di otak udah langsung kegambar nih, banyak rumus-rumus yang cocok banget buat buku bacaan sebelum tidur. Soalnya, tiap lihat atau denger rumus, rasanya kayak dinyanyiin lagu pengantar tidur. Cerita dikit nih ya. Jadi dulu aku tiap mau pelajaran fisika nih, pasti aku banyakin berdoa. Semoga hari ini jam kos aja. Please, gurunya gak usah masuk. Semoga nanti gak ditunjuk buat maju ke depan. Jangan sampai ada ulangan mendadak. Please, tugasnya libur dulu ya. Tapi anehnya, tiap doa kayak gitu gak pernah ada yang terkabul. Kayak semesta ini merestui banget gitu buat belajar fisika. Pernah kepikiran gak? Kenapa sih fisika gak hilang aja dari dunia ini? Beban hidup sendiri aja udah berat banget. Di fisika malah disuruh ngitung beban yang bahkan gak ada wujudnya. Mana disuruh ngitung masalah apel lagi yang jatuh dari pohon. Apel jatuh ya karena udah waktunya jatuh kan? Nah, itu dia secuil cerita sebelum aku benar-benar jatuh cinta sama yang namanya fisika. Ada ya ternyata yang jatuh cinta, tapi gak sama manusia, malah sama si horor fisika. Ya, aku juga gak nyangka sih guys. Ternyata semakin ditelusuri, fisika ini punya banyak banget pesan-pesan kehidupan yang bisa bikin kita jatuh cinta. Bahkan, fisika ini bisa relate banget nih sama kehidupan kita yang lagi banyak-banyaknya overthinking dan insecure sama semua hal yang ada. Salah satu topik favorit aku adalah mengenai cahaya dan optik. Keren banget gak sih? Cahaya bisa ngebuat sesuatu yang awalnya gelap jadi amat begitu terang. Coba bayangin, gimana jadinya dunia kalau semua cahaya tiba-tiba hilang? Semenakutkan apa coba? Kalau kita di dalam ruangan yang lampunya tiba-tiba mati nih, rasanya kayak langsung sesek gitu gak bisa nafas. Padahal itu cuma cahaya dari lampu di satu ruangan. Bisa dibayangin kan kalau yang hilang cahaya di seluruh dunia. Kalian pasti tahu nih soal salah satu sifat cahaya, di mana cahaya itu bisa dipantulkan. Sadar nggak? Kalau salah satu sifat cahaya itu ternyata relate banget sama kehidupan. Hah?
Bohong banget sih. Mana mungkin juga perkara fisika bisa relate sama kehidupan. Oke, kita bahas sekarang juga. Sebuah cahaya bisa mengalami pemantulan bila dia mengenai permukaan yang keras dan mengkilap. Tahu cermin? Pasti tahu dong, kan tiap hari bercermin ya. Cermin ini kan ada 3 jenis ya. Ada yang datar, cekung, sama cembung. Dimana dalam tiap cermin ini, bayangan yang timbul bakalan beda-beda. Di cermin datar, bayangan yang bakal muncul sifatnya semu, tegak, dan sama besar. Jarak bayangannya juga sama nih, sama jarak benda. Lalu di cermin cekung, bayangan yang dibentuk beda-beda sifatnya. Kalau deket sama cermin, bayangannya bakal semu, tegak, dan diperbesar. Sedangkan kalau bendanya jauh nih dari cermin, bayangannya bakal nyata dan terbalik. Dan di cermin cembung, sifat bayangannya maya, tegak, dan diperkecil. Anggap aja si benda itu adalah kita. Sedangkan berbagai macam jenis cermin tadi adalah orang-orang di luaran sana. Yang artinya, bayang-bayangan yang ada di dalam cermin tadi adalah diri kita dalam kacamata dan sudut pandang orang lain. Beda-beda kan? Sama halnya kayak kehidupan. Kita nggak mungkin nih selalu sama dalam tiap pandangan dan pikiran orang. Jadi nggak mungkin buat kita berusaha selalu terlihat sama atau terlihat baik-baik aja dan hebat di mata semua orang. Kita bisa jadi tokoh protagonis dalam hidup orang lain. Atau mungkin kita malah jadi si antagonis. Mau semaksa apapun, gak akan pernah bisa sama. Bahkan di cermin yang sama-sama datar aja nih, beda cermin udah beda lagi kan bayangannya. Karena tiap orang punya pikirannya sendiri-sendiri. Satu lagi hal yang relate sama sifat pemantulan cahaya yang satu ini. Perkara kita yang menjadi bunglon tiap ketemu orang yang berbeda. Bunglon? Yap, bunglon. Tahu sendiri kan kalau bunglon bisa berubah warna menyesuaikan tempat. Nah, kadang kita juga kayak gitu, bersikap menyesuaikan sama siapa yang kita hadapi. Sama kayak bayangan dari cermin tadi, beda-beda. Yang dalam artian, yang nyata dan pasti, itu cuma si bendanya atau si kita. Bahkan bayangan pada cermin yang datar aja semu. Jadi maksudnya, yang tahu siapa diri kita itu, ya diri kita sendiri, bukan dari orang lain atau si bayang-bayangan di dalam cermin. Nah, sifat cahaya yang selanjutnya menurut aku paling menarik nih. Di mana cahaya bisa diuraikan. Kalian tahu pelangi? Cantik banget kan? Tahu nggak sih? Kalau sebenarnya pelangi itu cuma berasal dari satu warna yang sama, yaitu putih. Loh, tapi kok bisa ya jadi warna-warni? Jadi, si warna putih tadi dibiaskan oleh titik air hujan. Jadilah si warna putih tadi terurai dan akhirnya membentuk warna pelangi. Meiji-ku hibiniu, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ibarat kata ya, si warna putih nabrak titik air hujan terus bisa berubah jadi banyak warna. Nah, kita nabrak realita kehidupan bisa jadi apa saja. Tiba-tiba keinget lagu yang beberapa lalu sempat viral nih di TikTok. Yang gini. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Nah, di situ kan banyak banget orang-orang yang nunjukin seberapa hebatnya mereka. Kita juga hebat nih, sama kayak cahaya. Ketika kita nabrak yang namanya realita kehidupan, kita bisa jadi anak, pelajar, mahasiswa, orang tua, kakak, adik, teman, keluarga, pacar,
bahkan guru dalam satu waktu. Beuh, hebat banget ya kita. Beneran bisa jadi apa aja. Kita harus percaya sama kayak ketika cahaya yang warnanya putih berani buat nabrak si titik air hujan. Kita juga harus bisa berani buat nabrak realita kehidupan. Siapa tahu akhirnya kita juga bakal nemuin pelangi dan banyak hal dari diri kita. Who knows kan teman-teman? Bentar deh, aku baru sadar nih. Dari tadi kita cuma bahas soal teori fisika aja. Mana rumusnya? Padahal fisika kan kebanyakan bahas rumus ya. Oke, kita bahas pelan-pelan sampai nanti ketemu si rumus. Kalian tahu sinar laser nggak? FYI, nggak butuh daya yang besar buat sinar laser supaya bisa motong sebuah besi. Cukup 1 miliwatt aja, udah bisa terbentuk sinar laser pemotong besi. Ini merupakan salah satu analogi dari hidup. Dimana untuk sebuah daya kecil aja, bila difokuskan, dia akan menghasilkan intensitas cahaya yang besar. Karena I sama dengan P dibagi A. Semakin fokus atau kecil nilai si A, maka semakin besar intensitas kita untuk berhasil. Kuncinya adalah fokus. Kelemahan saat ini bukanlah modal yang jelek untuk masa depan. Potensi atau bakat hanyalah modal. Namun, gak akan berarti tanpa ada perubahan. Karena medan magnet aja muncul karena terdapat perubahan potensial listrik kan? Meskipun kemampuan atau daya kita kecil, tapi kalau tekad kita besar, kita fokus sama tujuan awal kita, maka intensitas untuk berhasil juga akan besar. Karena komitmen untuk menang harus berperan pada fungsinya masing-masing. Wah, gak nyangka nih, ternyata udah lama banget ya aku ngocehnya. Capek yang ngedengerin aku ngomong. I'm sorry guys. Oke, satu lagi nih sebelum penutup buat podcast kali ini. Petuah ala-ala Alsya kali ini adalah ayo hidup seperti cahaya yang tidak membutuhkan medium untuk merambat, sehingga ia bisa melalui ruang hampa. Artinya, meskipun kita nggak punya atau belum punya sesuatu yang bisa mengantar kita untuk sukses, kita masih tetap bisa berjalan. Seperti cahaya yang bisa melalui ruang hampa, kita juga bisa melalui hampa dan gelapnya dunia. Terima kasih teman-teman udah mau dengerin celoteh Alsya. Mulai sekarang jangan takut lagi sama fisika ya. Karena fisika ilmu yang menyenangkan. Jangan takut untuk belajar fisika. And it's time to say goodbye. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.